Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Memilih untuk hidup dalam keselamatan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 7 ayat 24-27, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ada satu lagu rohani yang dulu sempat menjadi bagian dari perjalanan kerohanian anak-anak. Liriknya sangat sederhana. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Lagu yang sangat sederhana dan sangat mudah diingat oleh anak-anak. Namun, berisi satu pengajaran yang paling mendasar, baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam iman kekristenan kita, yaitu tentang konsekuensi dalam setiap pilihan yang kita ambil. Tetapi satu ironi yang terjadi adalah, di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, seringkali kita memilih pilihan-pilihan yang menguntungkan buat kita tanpa memperhatikan konsekuensi atas pilihan tersebut. Salah satu cerita dalam Alkitab yang berkaitan dengan topik kita hari ini adalah tentang Ananias dan Safira. Kita tahu bahwa mereka begitu mengasihi Tuhan, bahkan sampai rela menjual tanah milik mereka dengan komitmen bahwa mereka akan mempersembahkan seluruh hasil penjualan tanah tersebut untuk pekerjaan Tuhan. Namun setelah tanah itu terjual, Ananias dan Safira akhirnya mempunyai pemikiran yang lain, dan mereka sehati untuk melakukannya. Mereka mengambil sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut untuk mereka pakai, dan mereka bersepakat untuk membohongi para rasul. Akhirnya kita ketahui bersama, Tuhan menghukum mereka dengan mengambil nyawa Ananias dan Safira. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada Ananias dan Safira untuk mengakui dosa dan pelanggaran mereka. Tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan oleh mereka dengan baik. Ananias dan Safira tetap memilih untuk bersekongkol menipu Tuhan. Namun, hukuman Tuhan membuat Ananias dan Safira tidak dapat menikmati uang hasil penjualan tanah tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan godaan yang dapat menjerat kita. Dan setelah kita terjerat, kita akan sulit untuk lepas dari jeratan tersebut. Ananias dan Safira terjerat akan dosa ketamakan. Mereka menginginkan sebagian uang yang telah mereka komitmenkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, Ananias dan Safira mengambil dan menyembunyikan apa yang menjadi milik Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan mereka. Godaan itu begitu kuat dan mereka tidak mampu melawannya. Layaknya Ananias dan Safira yang memiliki titik kelemahan dalam hal materi, kita pun memiliki titik kelemahan tersendiri. Sebut saja pujian dan penghargaan dari orang lain, zona nyaman kita, harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, pengakuan dan penerimaan dari orang lain, pasangan, keluarga, dan hal-hal lainnya yang membuat kita rela menukarkan apapun, termasuk komitmen dan kesetiaan kita kepada Tuhan untuk mendapatkan semuanya itu. Semua itu dapat dipakai oleh perempuan jalang dalam kitab Amsal untuk menarik kita keluar dari jalan anugerah Tuhan. Kita telah mengkhianati Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada kita, dan kita dengan sukarela berjalan menuju ke kematian yang kekal. Namun satu hal yang tidak dapat kita pahami, mengapa Tuhan terus menyatakan kemurahannya? Mengapa Ia mau meninggalkan tahtanya mencari kita yang tersesat ini dan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk berbalik mengikutinya? Jawabannya yaitu kasih. Hanya karena kasihlah Yesus melakukan itu semua. Ia tidak ingin kita, orang-orang yang telah dipilihnya sejak kekekalan, mengalami kematian yang kekal. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Dia memberikan semuanya kepada kita, termasuk nyawanya pun Ia berikan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama.
Seberapa besar rasa syukur kita atas anugerah Tuhan yang terus-menerus memanggil kita pulang? Adakah rasa syukur itu begitu kuat untuk mengembalikan cara hidup kita dari yang sia-sia? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.